Fenomena politik tanah air saat ini banyak diwarnai dengan pemikiran-pemikiran tokoh politik lama. Pemikiran-pemikiran politik tersebut menjadi landasan filosofis dalam aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks politik tanah air. Menyadari pentingnya hal ini, tampaknya pengkajian tentang pemikiran politik beberapa tokoh di tanah air menjadi bagian yang sangat penting dan strategis guna mencermati fenomena politik yang berkembang di Indonesia saat ini. Pemikiran politik yang dikembangkan oleh Soekarno, Bung Hatta, dan Tan Malaka menjadi sumbangsi berharga dalam konteks kekinian dinamika politik di Indonesia dengan ditandai adanya konsep pemikiran politik yang mengedepankan filosofis politik ciri khas tokoh politik tersebut. Pemikiran politik menurut Insinyur Soekarno. Pemikiran politik yang paling berpengaruh dalam kehidupan politik di Indonesia adalah munculnya konsep pemikiran politik tentang nasakom, nasasos, dan gotong royong. Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunis adalah konsep politik yang dicetuskan oleh Soekarno dan merupakan ciri khas dari demokrasi terpimpin. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan tiga fraksi utama dalam politik Indonesia, yaitu TNI, kelompok Islam, dan komunis. Nasasos, nasionalisme, agama, dan sosialis adalah konsep pemikiran politik Soekarno yang menggantikan konsep Nasakom yang dianggap oleh masyarakat bahwa Soekarno lebih berafiliasi ke Partai Komunis. Konsep berikutnya yang dikembangkan oleh Soekarno yaitu konsep gotong royong. Konsep ini menurut Soekarno akan menjadi ciri khas kemandirian bangsa. Maju mundurnya bangsa Indonesia tergantung pada bangsa Indonesia itu sendiri tanpa bergantung pada bantuan asing yang dikenal dengan sebutan berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Selanjutnya, 2. Pemikiran politik menurut Dr. Andos Muhammad Hatta. Yang paling terkenal dari konsep pemikiran politik Bung Hatta adalah pemikiran politik kebangsaan yang menjelaskan pandangannya bahwa kemakmuran dan demokrasi merupakan aspek yang mutlak harus dicapai oleh bangsa Indonesia. Kedepan, bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang bersatu dan tidak terpisah-pisah, bebas dari penjajahan asing dalam bentuk apapun, baik itu politik dan ideologi. Dasar-dasar perikemanusiaan yang harus dilaksanakan dalam segala segi kehidupan. Bung Hatta lebih menekankan pentingnya suatu integritas bangsa yang bebas dari segala bentuk penjajahan untuk menciptakan suatu kemakmuran dan demokrasi yang menjadi dasar suatu negara. Selain itu, Bung Hatta juga memiliki pemikiran politik tentang pemahaman sosialisme kebersamaan. Sejalan dengan itu, dijelaskan di Liar Nur bahwa Bung Hatta mengemukakan dalam bidang politik dan ekonomi suatu negara, maka rakyatlah yang berdaulat. Artinya bahwa kebersamaan perlu dibangun untuk kemajuan suatu negara. Terakhir, yaitu pemikiran politik menurut Tan Malaka. Cara berpikir yang dikembangkan Tan Malaka sesuai dengan visi rantau, tesis, antitesis, sintesis. Tan Malaka adalah antitesis yang berkonflik dengan tesis, alam sebagai referensi asal. Dari situlah lahirlah sintesis, hasil pemikiran atau idealisme baru yang mendorong setiap manusia untuk mengadakan perubahan-perubahan perbaikan nasib. Selanjutnya, Tan Malaka juga mengembangkan cara berpikir secara luas dalam bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika. Madilog ini sebagaimana dijelaskan Malaka, mengajak untuk mempergunakan pikiran rasional sebab pengetahuan dan cara berpikir yang begitu adalah tingkatan tertinggi dalam peradaban manusia dan tingkatan pertama buat masa depan. Pada intinya, Madilog adalah cara berpikir baru yang dapat dipakai untuk memerangi cara berpikir lama yang sangat dipengaruhi oleh dunia mistik atau tahayul yang menyebabkan orang menyerah. Secara singkat, Malaka menjelaskan bahwa negara sosialis terbentuk karena adanya pertentangan kelas. Pertentangan tersebut terjadi karena perkembangan sebuah negara dengan adanya hukum dialektika, yakni sebagai tesis, antitesis, dan sintesis. Sebagai tesis, Tan Malaka menyebutnya masyarakat yang berada di atas dasar kepemilikan bersama atas alat-alat serta hasil produksi. Antitesisnya adalah masyarakat kapitalis yang mulai terpecah karena kepemilikan hanya pada sekelompok orang. Sebagai sintesisnya adalah ia menyebut masyarakat di seluruh dunia yang berjuang menuju masyarakat komunis modern.